anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar PPKN dengan materi hubungan simbol dan makna sila kedua. Jadi perlu kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai fondasi negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia berpedoman pada Pancasila. Sehingga sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus memahami apa sih makna setiap sila yang ada pada Pancasila. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat kita lihat bahwa di sini simbolnya adalah mata rantai. Mata rantai di sini ada yang berbentuk lingkaran dan ada juga yang berbentuk persegi. Hal ini melambangkan hubungan seorang manusia dengan manusia yang lainnya yang perlu saling membantu sehingga menjadi kuat. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling membantu supaya kita menjadi kuat. Nah, kalau kita baca buku halaman 63, di sini dapat kita ketahui kembali bahwa makna sila Pancasila dan ada juga contoh perilakunya. Yang pertama itu adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi kalau misalnya sebagai makhluk Tuhan, berarti kita tidak boleh merendahkan atau membeda-bedakan manusia karena pada hakikatnya manusia itu merupakan ciptaan Tuhan. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, bukan hak misalnya hak pemerintah saja atau hak orang-orang kaya saja, tapi hak seluruh bangsa, mau perekonomian rendah, mau tinggi, tapi kemerdekaan itu adalah hak kita. Kemudian mewujudkan keadilan dan peradaban manusia. Jadi kita harus adil kepada siapapun, bukan karena melihat jabatannya, bukan karena melihat agamanya, bukan karena melihat sukunya, tapi kita harus melakukan keadilan kepada siapa saja. Contoh perilakunya adalah saling menyayangi sesama. Jadi misalnya dalam keluarga kita saling menyayangi, dalam berteman kita saling menyayangi, dalam bertetangga kita saling menyayangi. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu berani membela kebenaran dan keadilan. Misalnya kita melihat teman kita yang sedang menyontek, jadi kita harus berani membela kebenaran. Kita harus menyatakan atau menegur dia ketika dia melakukan kesalahan. Lalu di sini kita dapat melihat ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pengamalan sila kedua. Jadi yang pertama adalah gambar seorang anak yang membantu temannya untuk memperbaiki sepeda. Ini sama artinya juga dengan saling membantu. Kemudian di sini juga ada seorang anak perempuan yang membantu temannya ketika terjatuh. Lalu di dalam keluarga dapat kita lihat di sini bagaimana anggota keluarga saling menyayangi. Dan yang di bawah ini di masyarakat ini ada contoh seorang anak dan ada beberapa orang yang lain yang membantu masyarakat yang mengalami musibah kebanjiran. Nah, ini adalah beberapa peristiwa yang menunjukkan pengamalan sila kedua. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus melakukan apa saja yang sesuai dengan pengamalan sila kedua ini, baik dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kita harus dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Contoh di sini, sikap yang baik, menghormati sesama umat beragama. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia menghormati sesama umat beragama, tidak membedakan antara agama Islam,
agama Kristen, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Kemudian menolong teman yang kesusahan seperti yang tadi, yang gambar tadi. Kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, tanda kita mencintai negara kita adalah kita menggunakan produk-produk yang berasal dari negeri kita sendiri. Kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, ketika kita memiliki pendapat maupun di keluarga atau di sekolah, kita harus menyampaikan pendapat kita dengan sopan, bukan memaksakan pendapat kita supaya didengarkan maupun diterima dengan orang lain. Kemudian membiasakan hidup hemat. Nah, ini adalah sikap baik. Karena begitu, kita peduli juga dengan orang lain. Kita tidak memboroskan apa yang ada pada diri kita, tapi bagaimana kita boleh berhemat dan kita peduli dengan orang lain. Selanjutnya, sikap yang tidak baik bagaimana? Nah, di sini tidak berteman dengan orang yang berbeda agama. Jadi, kita hanya berteman dengan orang yang sama agamanya dengan kita. Tentu ini adalah sikap yang tidak baik. Kemudian, sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, ini juga hal yang tidak baik. Mencintai budaya asing, yaitu bertentangan dengan budaya Indonesia, seperti tidak mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri kita, tapi bagaimana kita itu lebih mencintai produk-produk yang berasal dari budaya asing. Nah, ini adalah sikap yang tidak baik. Kemudian memaksa orang lain untuk mengakui pendapatnya. Kemudian memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, tentu perilaku-perilaku yang tidak baik ini kita tinggalkan dan kita berjuang untuk melakukan sikap yang baik. Karena itulah yang menunjukkan kita sebagai warga negara yang baik. Nah, untuk tugas, buatlah 2 contoh sikap yang sesuai sila kedua di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang coba kamu pikirkan 2 contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yang ada di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anak, ini saja pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Bye-bye.